terhormat Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Intel Kejaksaan Bengkulu Selatan, kemudian rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2023 ini. Kami dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada hari ini akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, baik itu perkara yang sedang ditangani ataupun perkara baru yang baru kami tangani di tahun 2023 ini. Adapun ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari kami selaku aparat penegak hukum dalam upaya kita melakukan penegakan hukum terhadap perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Kajari untuk menyampaikan press release perkembangan penanganan perkara di Kejari Bengkulu Selatan. Terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat Kasih Khusus dan Kasih Intel pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Yang kami hormati pula para rekan-rekan media di Bengkulu Selatan. Baik, kami akan langsung melaksanakan press release perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada hari ini, Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023, yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang biasa dikenal dengan HKORDIA, yang jatuh pada tanggal 9 Desember tahun 2023 dengan tema yang diangkat Sinergitas Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Sinergitas menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab kita semua. Terkait hal tersebut, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam kesempatan ini akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh bidang tindak pidana khusus. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berikut perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan hari ini, Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023. Yang pertama, perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan pilot inkubasi inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal PIID PEL pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Belentungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2019 atas nama tersangka Supriyan Sumantro SPDI bin almarhum Marmain, yang surat pemberitahuan penyidikannya berasal dari Kepolisian Resort Bengkulu Selatan. Untuk perkara tersebut, penyidik telah mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum, dan dari hasil penelitian penuntut umum, berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Untuk penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 akan dilaksanakan pada bulan Desember ini, sehingga insya Allah pada awal tahun 2024 nanti sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. Adapun jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar Rp322.719.696. Kemudian yang
Kedua, perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tahun anggaran 2020-2021 atas nama tersangka DS. Untuk perkara tersebut, berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dan telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 pada hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2003 kemarin. Insya Allah pada awal tahun 2024 nanti sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. Adapun jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar Rp264.979.500. Kemudian yang ketiga, perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tahun anggaran 2021. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 834A garing L.7.13 garing FC.1 08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 untuk perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup dan telah pula dilaksanakan ekspos perkara, penyidik pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah menetapkan satu orang tersangka atas nama AS berdasarkan surat penetapan tersangka nomor PRIN 844 garing L.7.13 garing FD.1 garing 11 tahun 2023 tanggal 27 November tahun 2023 yang merupakan Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik tahun 2020-2021. Untuk jumlah kerugian keuangan negara masih menunggu hasil audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu. Kemudian yang keempat, perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020. Bahwa terhadap perkara tersebut, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah melakukan penyidikan jilid 2 berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 578 garing L.7.13 garing FD.1 garing 08 garing 2023 tanggal 28 Agustus 2023. Berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka atas nama MAG berdasarkan surat penetapan tersangka nomor PRIN 579 garing L.7.13 garing FD.1 garing 08 garing 2023 tanggal 28 Agustus tahun 2023 yang merupakan Ketua Basnas Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2016-2021. Adapun jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar 1.152.705.990 rupiah 71 sen. Yang terakhir kelima, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan juga telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan belanja makan minum pasien Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah tahun anggaran 2022
berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor print 768-L-7-TT13-1-08-2023 tanggal 6 November tahun 2023, bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi pada kegiatan belanja makan dan minum pasien RSUD Hasanuddin Damran tahun 2022. Sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan telah diterbitkan surat perintah penyidikan nomor print 835-LT7-TT13-FD-1-11-2023 tanggal 23 November 2023. Adapun potensi kerugian keuangan negara adalah sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami sampaikan juga capaian hasil penyelamatan kerugian keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2023 yang berjumlah 141.378.827 rupiah. Jumlah tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional Basnas tahun 2019-2021 sebesar 103.348.327 rupiah, dan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 38.030.500 rupiah. Demikian press release ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi ya rekan-rekan media press release yang disampaikan langsung oleh Ibu Kajari. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cuma barangkali tambahan sedikit ya. Ada ini. Jadi selain kita menyelamatkan uang, kita juga melakukan penyitaan aset ya dalam perkara Durian Segini berupa dalam perkara Basnas jilid pertama ya, dengan terpidana Siti Farida berupa 1 unit mobil dan 1 bidang tanah. Sekarang dalam proses pelelangan. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada cukup berarti ya. Jadi untuk yang di rumah sakit Hasanuddin Damran tadi sejauh ini sudah berapa banyak yang diperiksa? Kurang lebih apa? Untuk di penyelidikan kita sudah memeriksa 12 orang ya. 14 orang, dan dari hasil penyelidikan itu kita menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa itu sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap ini. Itu anggarannya bersumber dari dana BLUD. Ya. Anggarannya itu tahun 2022 itu dari BLUD sebesar 1,2 miliar. Untuk makan minum pasien itu. Makan minum pasien. Ya. Untuk yang Basnas tadi Pak, apa yang memuatkan sehingga mantan ketua itu ditetapkan menjadi tersangka? Untuk Basnas yang pertama itu kan dari putusan terdahulu ya terhadap terpidana Siti Farida. Di dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa ketua pada periode tersebut mesti dimintai pertanggungjawaban juga gitu. Dan bagaimanapun juga pengelolaan dana Basnas ini kan kolektif ya, tidak hanya dikelola oleh bendahara tetapi juga tentu ketua juga mestinya bertanggung jawab berdasarkan kewenangannya. Selama proses penyidikan ketua itu berapa orang yang kita periksa atau enggak? Semua saksi yang di perkara Siti Farida lama kita panggil ulang lagi semua. Berapa orang? Berapa itu, Pak? Sekitar 20-an. Ya, lebih dari 20 orang lah. Dan itu sudah kita BAP semua. Ada potensi tambahan lagi untuk itu nanti kita lihat perkembangan penyidikan. Artinya si tersangka MAG ini menikmati pengakuannya uang hasil korupsi itu. Ya, itu nanti kita akan beberkan di persidangan aja.
Kalau pengakuannya waktu pemeriksaan ada nggak Pak? Kalau BAP pemirsa kita nggak bisa buka ya, tapi nanti di persidangan pasti dibuka. Ditahan belum Pak? Belum dilakukan penahanan. Kenapa itu boleh? Sejauh ini kita masih, yang bersangkutan masih kooperatif ya. Kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengambil tindakan tegas gitu ya, kalau seandainya yang bersangkutan tidak kooperatif. Tapi sejauh ini masih. Oke. Termasuk yang kepala SMKIT juga belum ditahan. Kalau iya termasuk. Belum ditahan juga. Belum. Izin Pak, untuk itu kan yang SMKIT Al-Malik itu belum ada berapa jumlah kerugian negara ya Pak. Apa yang menguatkan kepala sekolah itu ditetapkan tersangka? Kerugian keuangan negara itu hanya salah satu alat bukti ya. Itu pun adalah alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli gitu ya. Tetapi dari keterangan saksi, dari petunjuk gitu ya, hasil penggeledahan dan sebagainya yang sudah kita lakukan selama proses penyidikan itu, kita menemukan alat bukti yang cukup gitu ya untuk menetapkan kepala sekolah SMKIT Al-Malik sebagai tersangka. Termasuk dengan jumlah siswa yang fiktif. Jumlah siswa yang fiktif kita sudah temukan, tetapi yang kayak sekarang itu kan yang dihitung itu masih berapa sih kerugian negaranya gitu. Mudah-mudahan dalam bulan ini keluar. Kepala SMKIT Al-Malik itu statusnya ASN Pak ya? Status ASN. Saat ini belum ditahan karena kooperatif Pak ya. Kepala ya sejauh ini masih kooperatif. Kita juga tentu kalau kita sudah menahan ya, kita tentu memperhatikan jangka waktu kan. Karena kalau sudah ditahan kan kita dibatasi waktu. Sementara kita juga masih menunggu hasil audit dari BPKP. Dari 5 Mungkin ada penambahan. Ya itu kita nanti lihat lagi lah. Barangkali demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Barangkali kasih intel, silakan ditambahkan. Jadi nanti kalau misalkan ada perkembangan lebih lanjut juga para pihak yang kira-kira mungkin sudah diumumkan, nanti ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kejaksaan, jangan diacukan saja, itu tidak benar. Apapun itu tetap nanti sumbernya dari kami. Jadi jangan atas mengatasnamakan kejaksaan, bisa membantu proses. Biasanya cepat atau lambat pasti ada pihak yang mengaku bisa mengurus perkara tersebut. Itu yang untuk disampaikan kepada masyarakat. Pak, satu pertanyaan lagi Pak terakhir. Ini kan menyikapi hari anti korupsi sedunia Pak.